Halo warga Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Warga, ada gonjang-ganjing atau katanya sudah menjadi polemik tentang tender de gorden di DPR kita. Ya, dan ada salah satu partai seperti ini mengatakan bahwasanya logikanya memang mencari harga termurah. Oke. Nah, coba kita kaji secara ilmu tender atau pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Oke, sebelumnya aturan daripada PBJ atau pengadaan barang dan jasa tender ini merujuk kepada Perpres nomor 12 tahun 2021 itu yang terbaru. Oke. Nah, di situ sudah tersampaikan definisi daripada tender, bahwasanya tender adalah yaitu proses mencari, memilih penyedia yang layak dan cocok. Oke. Tidak ada ketentuan, tidak ada kata-kata di dalam definisi tender dalam aturan tersebut mengatakan bahwasanya tender wajib dimenangkan oleh penawaran terendah. Itu itu poin pertama. Oke. Nah, yang kedua, di dalam Perpres tersebut juga disampaikan metode evaluasi daripada dokumen penawaran atau si penawar tender tersebut dengan metode evaluasi harga terendah. Maknanya apa? Jadi metode evaluasinya itu dimulai dari harga terendah, bukan harga tertinggi. Tetapi harus digarisbawahi, evaluasi itu adalah menilai, itu adalah mengevaluasi. Dan tidak ada kata-kata dalam metode evaluasi tersebut wajib memenangkan harga terendah. Itu tidak ada. Itu poin kedua. Poin ketiga, tender dengan lelang itu berbeda, bos. Oke. Tender diikuti oleh dokumen penawaran tender dengan sekian banyak syarat untuk dilengkapi. Dan syarat itu juga harus benar. Syaratnya ada kualifikasi, ada dokumen teknis, ada administrasi, dan syarat-syarat tambahan pelengkap lainnya. Oke. Nah, sedangkan lelang itu hanya berbasis voting atau bidding, di mana itu bisa dilakukan dalam area terbuka dan diundang perseorangan untuk membidding atau melakukan penawaran harga. Tinggal kamu berapa harga, kamu berapa harga, kamu berapa harga. Nah, diambil harga penawaran tertinggi langsung dimenangin. Ya, jadi lelang itu tidak seribet, seruwet yang namanya proses tender. Sedangkan tender tidak demikian. Tender harus menilai, mengevaluasi syarat-syarat, bonafitnya, benarnya daripada dokumen si penawar tender tadi. Dan tender memakan waktu yang banyak serta biaya yang tidak sedikit. Jadi begitu. Nah, masalahnya tender tidak hanya menilai dari segi aspek harganya saja. Tender juga menilai dari yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika dievaluasi harga terendah, diambillah 3. Ya, kebetulan yang tender si gorden DPR ini memang 3 yang memasukkan penawaran. Ya, ini harus digarisbawahi. Memang yang mendaftar itu ada 49 kalau nggak salah perusahaan. Tapi yang menjadi peserta yang menyampaikan dokumen penawaran tender itu hanya 3. Jadi pesertanya hanya 3. Yang mendaftar itu tidak perlu dianggap. Nah, ketiga ini dievaluasi dulu dari harga terendah. Misalnya A, B, C. Ternyata C harga terendah. Nah, dievaluasi dulu harga terendah dari C. Nah, C ternyata setelah dievaluasi dokumennya, administrasinya, teknisnya ada yang tidak lengkap. Maka si C ini gugur. Oke, dilanjutkan kepada si B misalnya. Oke, nah si B ini begitu juga dievaluasi. Bukan cuma harga dievaluasinya, bos. Ada dokumen teknisnya, personilnya, katakanlah alatnya, surat dukungannya dan segala macam, keabsahan, kemutlakan dan kebenarannya juga dicek. Nah, ketika rupanya ada yang salah atau tidak lengkap, nah si B ini gugur. Kemudian dilanjutkan kepada si C. Kebetulan si C ini adalah harga tertinggi dari 3 penawar ini. Oke? Nah, si C ini ternyata setelah dievaluasi serangkaian demi rupa, ternyata dia lengkap dan benar. Sehingga dia memenuhi kategori kualifikasi untuk lulus dan dilanjutkan menjadi pemenang. Begitu, bos. Jadi, logikanya bukan cuman cari harga terendah.
memang metode evaluasi harus dimulai dari harga terendah. Untuk apa kita menawar harga terendah? Ternyata dokumen kita salah. Oke, nah itu poin ketiga tadi ya. Nah, poin keempat, kan ada 3 penawar, 1 pemenang. Nah, si 2 penawar ini boleh dan sangat disarankan untuk melakukan sanggahan apabila dia tidak puas ataupun dia merasa dicurangi atau ada kejanggalan di dalam proses tender ini. Jadi, si 2 yang kalah ini diberikan waktu 5 hari untuk melakukan sanggahan, bahkan sanggahan banding atau gugatan sekalian. Nah, di situ nanti kita akan lihat apakah proses tender ini benar atau janggal atau keliru atau ada yang salah. Nah, begitu. Nah, masalahnya apabila si 2 ini tidak melakukan sanggahan, maka dia sudah menerima. Artinya proses tendernya secara pengikut tender atau peserta tender ketiga ini adalah fair dan sesuai dengan prosedur daripada si tender itu sendiri. Oke, bos. Sekilas penjelasan tentang tender ini saya rasa cukup bisa dinikmati oleh kalangan awam. Semoga ini bermanfaat dan silahkan di-share untuk menanggapi berita-berita tentang tender seputar tender di Indonesia. Salam Sudut Sipil.